Arsitektur. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pemberian tugas berbasis PBL, Program Based Learning, dan Project Based Learning atau disingkat PBBL. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, terlebih dahulu kita sedikit mengulas betapa pentingnya pembelajaran berbasis PBL dan PJBL ini di sebuah universitas, karena tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa berbasis PBL dan PJBL ini akan melibatkan siswa dalam interaksi untuk memecahkan suatu problem, baik itu bersifat problem based learning atau project based learning, terkait dengan tergantung dari pokok pembahasannya. Nah, ini ada sedikit di sini ada sedikit ilustrasi mengenai apa itu PBL. Di sini ada ilustrasi mengenai tugas problem based learning atau yang disingkat dengan PBL, di mana mahasiswa akan diberikan tugas sebuah kasus yang mereka akan pecahkan bersama-sama, dan biasanya dibentuk dalam sebuah diskusi kelompok, dan itu akan membuat mahasiswa untuk lebih aktif terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Dan makna yang bisa digali oleh mahasiswa yaitu nilai kolaboratif di dalamnya. Nah, sedangkan kalau project based learning ini biasanya yang banyak terjadi di kami, Teknik Arsitektur. Tentunya di Fakultas Teknik kami lebih banyak menggunakan PJBL sebagai pemberian tugas, dikarenakan produk dari hasil tugas besar mahasiswa Teknik Arsitektur khususnya, mereka akhir nantinya seperti digambar akan membuat sebuah maket miniatur bangunan yang nantinya akan merepresentasikan dari tugas desainnya mereka. Nah, ini adalah definisi karakteristik dari PBL itu sendiri dengan PJBL. Kalau PBL seperti yang saya telah sebutkan tadi, Prof, mengenai PBL itu menekankan pada proses pembelajaran kolaboratif, di mana mahasiswa akan bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang dosen berikan. Sedangkan kalau PJBL, mahasiswa akan ditingkatkan kreativitasnya untuk membuat sebuah keterampilan tertentu yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk, dan ini biasanya yang ada di tugas-tugas di kami Fakultas Teknik. Kemudian untuk tujuan pemberian tugas berbasis PBL dan PJBL, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman konsep. Jadi sebenarnya kalau PBL dan PJBL memiliki tujuan yang sama-sama meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mahasiswa dilatih untuk menganalisis masalah, mencari solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Jadi baik itu tugas yang dilaksanakan secara PBL maupun PJBL, semuanya akan memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk berpikir secara kritis. Kemudian yang ketiga itu membangun keterampilan kolaborasi. Jadi terkhusus untuk di PBL, karena mereka akan biasanya kita bentuk diskusi kelompok-kelompok kecil, yang dimana mereka akan saling berdiskusi mengenai solusi yang harus mereka temukan untuk memecahkan permasalahan yang telah diberikan oleh dosen. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Kemudian untuk langkah-langkah penerapan PBL dan PJBL dalam pemberian tugas, yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau proyek, di mana ketika dosen memberikan tugas, langkah pertama mahasiswa yang harus dia kerjakan yaitu mengidentifikasi masalah atau proyek apa yang harus mereka pecahkan, atau pembahasan apa yang harus mereka temukan solusinya. Kemudian yang kedua, mereka akan bereksplorasi, baik itu menggunakan imajinasi mereka untuk mendesain ataupun untuk memecahkan problem dari yang sudah diberikan melalui tugas. Kemudian yang ketiga yaitu mereka akan mengimplementasikan hasil diskusinya, baik itu dilakukan dengan merencanakan ataupun mengumpulkan data, dan yang nantinya terakhir akan mereka refleksikan, baik itu dalam bentuk tugas portofolio kah, ataukah untuk dalam bentuk presentasi, atau dalam PJBL biasanya menghasilkan sebuah produk. Nah, di sini peran dosen sebagai pemberian tugas PBL dan PJBL yaitu
Yang pertama, membuat soal atau membuat pokok permasalahan yang nantinya akan diberikan kepada para mahasiswa, kemudian memberikan panduan terkait apa-apa saja yang mereka harus kerjakan hingga sampai ke titik pengumpulan tugas, kemudian mengevaluasi hasil kerja mereka dan yang nantinya akan difasilitasi melalui diskusi. Kemudian yang tadi adalah peran dosen, yang sekarang adalah peran mahasiswa. Jadi mahasiswa akan mencari informasi terkait dengan tugasnya, kemudian mereka akan sama-sama berdiskusi dan berkolaborasi, dan yang terakhir adalah mempresentasikan tugasnya. Adapun beberapa tantangan atau kendala yang biasanya ditemui oleh mahasiswa ketika mendapatkan tugas terkait dengan penerapan PBL atau PJBL, yaitu yang pertama terkhusus di PJBL keterbatasan waktu, karena biasanya terutama di Fakultas Teknik Arsitektur kami biasanya mengharuskan mahasiswa untuk menghasilkan produk miniatur, dan itu biasanya mereka membutuhkan waktu dan dana untuk membeli bahan dan membuat maket mininya. Sumber daya terbatas yang tadi saya katakan bahwa biasanya mereka harus membuat maketnya biasanya tidak sendirian, mereka bersama-sama, dan biasanya tidak semua mahasiswa mampu dan terampil untuk mengerjakannya. Dan ini adalah salah satu contoh pemberian tugas praktikum di kelas saya sendiri di mata kuliah dasar desain untuk mahasiswa semester 1, di mana mereka diperkenalkan dengan materi berupa titik, garis, dan bidang. Dan di materi praktikum pada pertemuan yang saya tampilkan ini, yaitu mereka saya beri tugas untuk membuat pola garis-garis tapi dalam bentuk 3 dimensi. Jadi mereka menggunakan material sederhana. Mereka saya instruksikan untuk mencari paku ataupun material serupa yang sederhana yang mudah didapatkan, dan mengkomposisikannya dengan material benang yang penuh dengan warna. Jadi mereka akan menyusun komposisi warna sesuai dengan imajinasi mereka. Ini sama kan dengan desain grafis ya? Iya, mirip, Prof. Cuman kalau presentasi grafis biasanya kan dia masih 2D, Prof. Dia masih bentuk sketsa. Nah, kalau dasar desain kami haruskan dia tahap. Jadi di minggu-minggu 1, 2, 3 mereka masih membuat titik, garis, bidang di atas kertas A3, kemudian di pertemuan keempat sampai seterusnya itu tiap minggu berbeda-beda dengan menggunakan kreativitasnya mereka. Nah, kebetulan ini di pertemuan keempat, Prof. Jadi mereka sudah mendapatkan materi tentang titik, garis, dan bidang. Ketika mereka masuk di pertemuan keempat, materi itu kita rangkum untuk dia dia representasikan dalam bentuk 3 dimensi sederhana. Ini mata kuliah apa itu? Dasar desain, Prof. Jadi desain grafis itu bagian juga dari mata kuliah ini? Dia berbeda, Prof. Kalau desain grafis dia presentasi grafis namanya. Mata kuliah apa itu? Ada, iya. Tapi memang kalau untuk mata kuliah yang Prof maksud itu memang dilatih untuk menggambar, Prof. Jadi dia sketsa. Jadi memang kan kalau di teknik arsitektur walaupun memang secara teknologi kita sudah outputnya nanti tugas akhir dalam bentuk AutoCAD, tapi mereka tetap harus mengasah keahliannya dalam hal sketch, ya, dalam hal sketsa. Jadi presentasi grafis itu tersendiri dia punya materi di mata kuliah. Itu S2-nya ada sendiri kan? Kayaknya masuk di art, di seni mungkin, Prof. Oh gitu. Iya mungkin. Oh, jadi lebih banyak nanti misalnya bidang ilmunya itu lebih banyak terpakai di seni atau di arsitektur? Arsitek juga kita belajar, Prof. Cuman lebih ke aplikatifnya, maksudnya belajar menggambar, bagaimana cara teknik rendering dan sebagainya, tapi lebih ke bagaimana menggambar bangunan gitu. Kalau mungkin desain grafis yang terlalu fluktuatif, kalau kita lebih ke aplikatifnya, maksudnya bagaimana menggambar yang kalau dia render awan, render material tanah. Jadi kalau desain grafis lebih cocok ya nanti mengajar di mana?
Desain grafis kalau untuk di teknik arsitektur, kalau desain grafis kalau misalnya untuk dosen atau mahasiswanya, kalau dosen bisa masuk di mengajar di mata kuliah ini desain grafis, bisa juga mengajar di presentasi grafis, bisa juga mengajar di desain arsitektur, Prof. Banyak ya. Banyak, karena memang semuanya mata kuliah yang bisa dipegang oleh orang yang ambil S2 desain grafis. Bisa, Prof. Bisa banyak. Iya, Bisa. Bisa, Prof. Cuman tidak tahu kalau berganti kementerian apakah ada peraturan baru terkait itu. Kalau yang tadi dari seni lebih banyak mana? Kalau dia memang backgroundnya misalnya Prof memang S1 S2 nya dari seni, kalau untuk peraturan kayak perekrutan kemarin kecil kemungkinan Prof, karena dia memang dari ijazahnya sudah bukan dari engineering atau dari teknik. Jadi biasanya kalau dari kementerian sudah tidak meluluskan secara administrasi. Karena kalau seni itu materinya kan dia memang lebih ke seni yang tidak bisa tidak semua bisa diaplikasikan. Sementara kalau arsitektur itu gabungan dari seni dan keteknikan. Jadi seni yang bisa diaplikasikan dalam dunia keteknikannya. Iya. Berikutnya sampai sejauh mana untuk perbedaan dari ketika ibu Darah menerapkan CBL dengan PJBL, perbedaannya gimana? Baik, terima kasih Prof. Kalau untuk perbedaannya, kebetulan di semester kemarin saya mengajar juga di mata kuliah pengantar arsitektur. Kemudian ada juga di mata kuliah desain arsitektur. Nah, ini dua mata kuliah yang sangat berbeda. Pengantar arsitektur itu berbentuk teori, sementara yang desain arsitektur itu dalam bentuk gambar. Jadi kalau untuk pengantar arsitektur saya berikan dia tugas untuk mencari kasus sesuai dengan tema materi yang saya bawakan. Misalnya pada saat itu saya bawakan tentang arsitektur tradisional, saya minta mereka untuk mencari referensi terkait dengan bangunan yang berkenaan dengan arsitektur tradisional. Saya minta mereka untuk melihat karakteristik bangunannya baik dari atap, material dan bahan. Sementara kalau untuk tugas desain arsitektur tentunya dia lebih ke produknya Prof. Jadi dia minggu pertama sampai ke-6 dia teori, kemudian yang selanjutnya diberikan tugas untuk membuat desain yang nantinya dibuat dalam bentuk miniatur maket. Apakah studi kasus ini yang sudah dikembangkan ini bisa dilakukan saat perkuliahan secara teoritis studi kasus? Apakah CBL studi kasus ini selama ini negara sudah menerapkan pembelajaran ini baik melalui pembelajaran teoritis maupun praktis? Jadi artinya ketika jelas sudah bisakah diterapkan CBL? Kemudian CBL bisa dilakukan dengan konseptual melalui pembelajaran praktis. Kalau untuk sejauh ini alhamdulillah bisa Prof, karena mereka biasanya juga untuk penyusunan laporan misalnya yang PBL mereka turun ke lapangan untuk melihat langsung apakah memang hasil diskusi mereka terbukti di lapangan atau tidak, biasanya seperti itu Prof. Yang jelas ketika belajar kasus itu pernah nggak? Kalau di kelas biasanya kan mereka diskusi tidak hanya kasusnya di Gorontalo, jadi biasanya mereka mendiskusikan hal-hal yang biasanya juga di luar Gorontalo, jadi mendapatkan referensi dari internet. Jadi untuk diskusi kelompok sering terjadi walaupun referensi datanya dari internet tetap kita lakukan. Dan betul. Jadi CBL itu bukan hanya langsung mencari kasus yang ada di lapangan, tapi diskusi kasus-kasus yang sifatnya dari penelusuran internet atau kejadian-kejadian yang ada, tapi itu langsung sebagai ditata cerita artikel atau surat kabar gitu ya, itu sudah bisa menjadi bagian topik yang bisa dilakukan CBL di dalam kelas. iya. Nah, bagaimana cara menilai ketika CBL dilakukan? Apakah nilainya bagaimana proporsinya dengan teori tes kognitifnya, terus sikapnya? Kalau untuk
rubrik penilaiannya biasanya kami membaginya berdasarkan dengan lama waktu pengerjaannya mahasiswa, kemudian dari segi kesulitan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas. Jadi biasanya kalau untuk contoh salah satu mata kuliah yang baru-baru saya ampuh, desain arsitektur 5, minggu pertama sampai keempat itu mereka diberikan materi terus. Jadi mereka diberikan pemahaman terkait apa itu bangunan bentang lebar dan seterusnya. Nah itu biasanya terakhir diberikan tugas untuk membuat portofolio. Nah itu bobot tugasnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tugas besar yang mereka kerjakan dari pertemuan minggu kelima sampai terakhir, di mana mereka akan mengaplikasikan apa yang mereka sudah pahami di minggu awal, kemudian mereka desain dalam bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Jadi kalau untuk rubrik penilaiannya tentunya bergantung dengan yang tadi saya sebutkan. Sampai berapa besarnya kalau khusus JBL berapa persen ketentuannya? Kalau kemarin itu boleh saya buka ini Prof. Tidak lupa, tidak ingat. Kalau seingat saya, semoga saya tidak salah. Kalau seingat saya materi itu sekitar 20% kalau tidak salah ingat. Karena 20% atau 30% Prof. Karena lebih banyak ke prakteknya. Iya. Jadi praktek, jadi praktek sendiri. Prakteknya berapa? Berjalan setelah dari teorinya Prof. Jadi proyek itu nggak termasuk praktek? Proyek itu masuk praktek. Nah, iya, itu yang saya tanya, berapa persen keseluruhan untuk proyek ataupun CPA ataupun dua-duanya? Kalau kan rubrik penilaiannya partisipasi kan 10% Prof. Kemudian asistensinya mereka 10%. Kemudian rubriknya itu kan terbagi-bagi lagi Prof. Misalnya dari segi notasi gambar 5%, kemudian kami bagi lagi dengan Jadi belum pernah menghitung artinya? Ya? Belum pernah menghitung totalnya? Totalnya khusus proyek atau CDL? Biasanya pakai Excel Prof. Ya, totalnya, total persentasenya. Jadi ada ketentuan dari sekarang sudah diukur itu berapa itu? Ke-7. Mana Prof? Ke-7 ya. Oh iya Sudah Prof. diukur berapa itu? 50%. Yang PJBL. PJBL. Oh. Makanya dalam perencanaan di LPS jangan PJBL-nya hanya di 2 atau 1 subjek MK, tapi harus beberapa subjek MK supaya bisa tercapai 50%. Ya. Berarti 50% itu proyek besar sekali ya. Iya. Jadi nanti itu akan dijelaskan 50% itu apa saja. Iya. Kalau kognitifnya apa? Tes. Kan tes Iya. dari mungkin 5 sub CPMK, sub CPMK kan biasanya antara 8 dan 10 kan ya. Jadi mungkin 5 sub CPMK-nya tidak ada CPL, tidak ada proyek. Nah itu diambil melalui tes. Itu ya, tes kognitif, bertugas, terus portfolio. Tapi yang 5 itu bisa diambil lewat CPL dan JPL. Berarti ada rubriknya banyak. Iya, rubriknya banyak. Iya. Ya. Tapi boleh kan tes? Boleh. Jadi dari 50% tesnya mungkin 10%. 10% bobotnya, yang lain produknya sekian. Nah nanti bisa disempurnakan karena ini sudah masuk capaian ibu. Sudah habis waktunya? Sudah. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.